Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dengan besar energi sejati. Anda, Gu Fenxian berdegup. Dia melihat sekeliling kelengan energi sejati, dan kemudian penghinaan di hatinya tumbuh begitu kuat sehingga dia pingsan. Namun, bahkan saat dia kehilangan kesadaran, Yang Qi mengirimkan energi sejati ke dalam dirinya, membangunkannya kembali. Bangun, Gu Fenxian. Sekarang setelah saya mendapatkan Anda tidak akan melarikan diri bahkan jika Anda mencoba bunuh diri. Bagaimana menurutmu? Kamu bilang kamu akan membuatku berharap aku mati, tapi sekarang, sepertinya kamu yang memohon untuk mati. Yang Qi, Gu Fenxian menggeram. Dia hampir merasa seperti menjadi gila. Saya seorang tuan muda dari klan Gu, salah satu talenta terbaiknya. Beraninya kau mempermalukanku. Anda membuat musuh seluruh klan saya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Sebelum Yang Qi bisa menjawab, Jiang Fan berkata, biarkan Gu Fenxian pergi. Kejutan di matanya terlihat. Aku benar-benar tidak pernah menduga bahwa kamu akan sekuat ini. Anda benar-benar mengalahkan Gu Fenxian dengan satu gerakan. Jadi itu sebabnya kamu bersikap begitu arogan, ya. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan remeh seperti itu memberi Anda hak untuk menjadi sombong kepada masyarakat putra mahkota secara keseluruhan? Bagus. Kurasa aku harus menjatuhkanmu secara pribadi. Saat dia berbicara, energi sejatinya mulai bergolak, dan aura kekerasan menyebar darinya. Saat itu terjadi, seluruh dataran menjadi benar-benar sunyi, dan medan energi besar menyebar, dengan Jiang Fan berada di tengahnya. Mundur, semuanya. Kakak tertua Jiang Fan akan bergerak. Tidak mungkin Yang Qi bisa melawan ini. Kakak tertua Jiang Fan mengolah seni siklon zodiak sungai berbintang. Begitu dia melepaskannya, fluktuasi akan mencapai jarak 50 km. Itu bahkan akan menembus gunung. Aku tidak percaya orang menyebalkan kecil ini memaksa kakak Jiang Fan untuk bergerak secara pribadi. Anda hampir tidak pernah melihatnya beraksi. Bukankah kakak Jiang Fan khawatir akan menyakiti Gu Fenxian? Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar Gu Fenxian tidak akan keluar dari ini tanpa cedera. Tidak, kakak tertua Jiang Fan tahu barang-barangnya. Selain itu, jika Gu Fenxian terbunuh, semua kesalahan akan ada pada Yang Qi. Itu benar, Yang Qi perlu menjaga keamanan Gu Fenxian. Jika dia terluka atau terbunuh, institut pasti akan menghukumnya. Seketika, siswa lain dari Crown Prince Society mulai mundur. Song Haisan bergabung dengan mereka, sambil berpikir, bagaimana hewan Yang Qi ini menjadi begitu kuat bahkan kultivasi saya yang telaten tidak mendorong saya ke titik mampu menghadapinya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Untungnya, Jiang Fan telah bergerak. Jika dia bisa menangkapnya, maka saya akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya pada akhirnya. Kebencian dan niat membunuh di hatinya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga dia harus menahan diri untuk tidak menerjang ke depan dan memotong Yang Qi di tempat dia berdiri. Jiang Fan tampak seperti dewa iblis yang melayang di udara. Ayo, Yang Qi, biarkan aku melihat seberapa kuat seni energimu ini, dan kamu benar-benar banyak omong kosong, kata Yang Qi, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia menyerang, bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak ada orang yang bisa melacaknya dengan mata mereka. Dia seperti dewa hantu yang muncul dari dunia bawah, tombak di tangan. Satu serangan menghancurkan medan energi Jiang Fan, dan kemudian langsung menyerap semua energi yang sebenarnya. Dan kemudian, Yang Qi ada di depannya. Bahkan sebelum Jiang Fan menyadari apa yang terjadi, telapak tangan Yang Qi menabrak dadanya. BOOM. Dia adalah Live Caesar Quarter yang kuat, kakak Jiang Fan yang terkenal. Namun satu serangan telapak tangan mengirimnya terbang ke bawah untuk membanting ke rumput di bawah. Berdebar, Yang Qi jatuh dari udara dan mendarat di atasnya, menginjak wajahnya dengan kakinya. Jiang Fan masih terlalu kaget untuk bereaksi, dan didorong ke tanah, untuk sementara bahkan tidak bisa bernapas. Seperti yang saya katakan, Anda benar-benar berbicara banyak omong kosong, Jiang Fan. Itu membuatku sangat bosan sehingga aku memutuskan untuk diam saja. Nah, Anda ingin melihat seberapa kuat saya. Bagaimana menurutmu? Yang Qi mengekang semua energi sejatinya, membuat dirinya terlihat tidak lebih dari orang biasa tanpa seni energi. Namun, itu hanya membuatnya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Gu Fenxian menjatuhkan diri ke tanah agak jauh, gemetar hebat, hampir tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Kakak Jiang Fan yang tampaknya surgawi telah dikalahkan dengan satu gerakan, dan bahkan tidak mampu melawan. Bahkan medan energinya tidak mampu melawan Yang Qi.
Itu tidak bisa dipercaya. Mustahil, teriak salah satu siswa lainnya. Mereka semua telah bersiap untuk menyaksikan Jiang Fan menghancurkan Yang Qi, hanya untuk melihat Yang Qi mengalahkannya dengan satu gerakan, dan kemudian menginjaknya ke tanah di bawah. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Hanya satu gerakan, dan Jiang Fan benar-benar dikalahkan. Seberapa kuat Yang Qi ini? Adapun Song Haisan, pikirannya berada dalam kekacauan sehingga dia merasa mati rasa. Tidak baik, aku harus pergi dari sini. Hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, ledakan energi sejati menghantamnya ke tanah, dan kemudian sebuah lengan energi sejati menjepitnya, meninggalkannya di posisi yang sama dengan Jiang Fan dan Gu Fenxian. Song Haisan, kamu sangat lemah sehingga aku bisa membunuhmu 100 kali lipat hanya dengan jentikan jari. Sambil menunjuk ke siswa lain, dia berkata, tidak ada yang diizinkan pergi. Siapapun yang mencoba akan dimakamkan di sini. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, semuanya berbalik. Beberapa saat yang lalu, anggota dominan dari Crown Prince Society mengepung Yang Qi, dan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi kemudian, Gu Fenxian akhirnya ditangkap, Jiang Fan diinjak ke tanah, dan Song Haisan dihancurkan. Formasi pertempuran Crown Prince Society benar-benar dialihkan. Adapun anggota yang hendak melarikan diri, ketika mereka mendengar kata-kata Yang Qi, mereka membeku di tempat, tidak berani bergerak. Lebih buruk lagi, Yang Qi melepaskan manifestasi mematikan dari energi sejati humanoid, yang langsung mengunci semua aura mereka. Seketika, mereka dapat mengatakan bahwa energi sejati humanoid ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka harapkan untuk dilawan. Namun, salah satu siswa yang hadir tampaknya tidak yakin. Aku akan pergi, dan tidak ada yang akan menghalangi jalanku. Katanya, terbang ke udara. Sesaat kemudian, energi sejati humanoid muncul di atasnya, menghancurkan tangannya, dan menjatuhkannya dari langit, hampir membunuhnya. Pria itu adalah Live Caesar Tertier, namun, dia terbanting ke tanah dengan tampaknya tanpa usaha oleh energi sejati humanoid. Yang Qi telah membunuh Jiao Wufeng, kuinari Live Caesar yang kuat, dan kemudian menyerap inti iblisnya dan menggunakannya untuk mendapatkan akses ke kekuatan 60 Mega Mammoth kuno. Bahkan kuaternari Live Caesar Jiang Fan tidak cocok, apalagi siswa yang lebih lemah ini. Sekelompok guk-guk dan ayam yang tidak berguna, geram Yang Qi. Kamu benar-benar ingin terus menekan tombolku melihat sekeliling pada siswa yang meringkuk. Yang Qi tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki seluruh situasi di bawah kendali. Ini adalah kekuatan. Ini adalah rasa hormat. Di dunia tempat dia tinggal, rasa hormat datang hanya dengan kekuatan yang cukup. Mengangguk puas, dia memindahkan kakinya dari Jiang Fan. Jiang Fan berjuang untuk melepaskan diri dari tanah, terlihat sangat berbeda dari beberapa saat yang lalu. Sampai sekarang, dia basah kuyup dan tertutup tanah, membuatnya tampak lebih seperti pengemis daripada Live Caesar yang kuat. Seni energi apa itu katanya, masih hampir tidak percaya bahwa dia telah dipukuli. Seni siklon zodiak Starry River saya dikenal luas karena memiliki energi sejati yang sangat kuat. Bahkan kuinari Live Caesar seharusnya tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Siapa sebenarnya kamu rakyat jelata rendahan sepertimu seharusnya tidak begitu kuat. Anda pasti telah diparasit oleh neraka atau monster. Saya akan melaporkan ini ke institut, dan menuntut Anda diselidiki. Masih berjuang dengan delusi keagungan Yang Qi berkata, sekali lagi menginjakan kakinya di dada Jiang Fan. Apakah kamu tidak mengerti situasi yang kamu hadapi? Kemudian dia mengirimkan beberapa energi sejati ke meridian Jiang Fan, menyebabkan dia berteriak kesakitan, membuatnya terdengar seperti babi yang pergi ke pembantaian. Apakah kamu percaya atau tidak, aku akan melumpuhkan seni energimu jika harus. Maka seluruh hidup kultivasi Anda akan menjadi sia-sia. Hanya pada titik inilah ekspresi ketakutan muncul di wajah Jiang Fan. Baiklah, aku percaya padamu. Mari kita bicarakan ini. Kami dari Crown Prince Society, apakah kamu tidak takut pada putra mahkota? Putra mahkota aku takut padanya, bukankah dia yang mencari masalah untukku? Saya tidak punya dendam dengan masyarakat putra mahkota Anda. Anda telah membawa ini pada diri Anda sendiri. Sebenarnya, saya pikir saya mungkin harus sedikit lebih ganas. Yang Qi menatap Jiang Fan, matanya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Oke, Jiang Fan berseru. Aku berjanji tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Ini semua salah kita. Anggap saja semua itu tidak pernah terjadi. Kamu tidak bisa membiarkannya lolos, kakak Jiang Fan. Song Haisan tiba-tiba menjerit. Aku menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar akan melumpuhkan seni energimu. Apakah dia tidak takut bahwa institut akan menghukumnya? Menyakiti sesama murid adalah kejahatan besar.
Bam! Yang Qi melambaikan tangannya, mengirimkan ledakan energi untuk memukul Song Haisan tepat di sisi wajah, membuat darah dan gigi beterbangan. Kamu tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam percakapan ini, Song Haisan. Setelah saya selesai berurusan dengan Jiang Fan, giliran Anda. Anda pikir saya tidak akan berani melumpuhkannya? Semua ini dimulai oleh kalian, dan institut akan mempertimbangkannya. Bagi saya, itu hanya pertahanan diri. Selain itu, institut tahu bahwa saya jenius dengan basis kultivasi yang tinggi. Anda benar-benar berpikir mereka akan menyingkirkan orang seperti itu? Adapun perhimpunan putra mahkota, yang harus saya lakukan adalah bergabung dengan salah satu perkumpulan lain, dan kemudian Anda tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya. Putra mahkotamu tidak akan melakukan kejahatan keji dengan membunuhku di tengah institut, kan? Yang Qi melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi sejati. CCCRACK. Meletus seperti kembang api bergema di dalam Jiang Fan saat salah satu meridiannya dihancurkan. Mata Jiang Fan mengendur saat dia menyadari bahwa Yang Qi benar-benar bersiap untuk melumpuhkan seni energinya. Dan menjadi lumpuh seperti itu akan lebih buruk daripada mati. Sebelum itu bisa terjadi, dia tiba-tiba berteriak, "Baik, Yang Qi. Apa yang harus saya lakukan agar Anda membiarkan saya pergi?" Meridian dapat disembuhkan dengan menggunakan obat-obatan roh dan teknik penyembuhan khusus. Tapi begitu lautan energi seseorang dihancurkan, tidak akan ada harapan untuk pulih. Oh, Yang Qi berkata, menahan energinya di tempatnya. Kau ingin aku melepaskanmu? Itu bisa dilakukan. Apa yang kamu inginkan? Jiang Fan berkata, hatinya tiba-tiba terbakar dengan harapan. Kita bisa bersumpah untuk meninggalkan pikiran balas dendam. Kita bisa merahasiakan kejadian hari ini sepenuhnya. Saya tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut Anda, jawab Yang Qi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi ini adalah dengan memberiku upeti darah. Penghormatan darah. Jiang Fan berkata, tercengang. Betul sekali, penghormatan darah. Mata Yang Qi berkilauan. Pilihannya terserah Anda. Salah satu pilihan adalah membuat seni energi Anda lumpuh oleh saya. Saya bukan orang yang baik hati, dan mengingat seberapa jauh hal-hal telah terjadi di sini, wajar saja jika saya ingin memotong gulma dan menghilangkan akarnya. Mengapa saya tidak membunuh kalian semua untuk memastikan tidak ada saksi? Hal yang baik untuk Anda. Saya tidak pergi sekitar membunuh orang kiri dan kanan. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, kan Anda perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan saya. Tanganmu harus kotor. Katakan saja apa yang kamu ingin kami lakukan. Oke, Jiang Fan berkata, hatinya sudah mulai tenggelam. Bunuh Song Haisan, Yang Qi berteriak, dan Gu Fenxian juga, kalian semua, potong mereka, lakukan bersama-sama, dan lakukan dengan cepat. Itulah penghargaan darah yang saya tuntut. Bunuh mereka berdua secara pribadi, dan kemudian saya yakin Anda tidak akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau begitu, kalian semua bisa pergi. Apa? Jiang Fan berkata, sangat heran dia hampir tidak bisa berbicara. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia bisa menebak bahwa Yang Qi akan sangat kejam. Dia membuktikan benar pepatah lama, semua orang hebat itu kejam. Upeti darah yang dia butuhkan adalah bahwa siswa lain secara pribadi membunuh Song Haisan dan Gu Fenxian. Jika mereka melakukan sesuatu seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Pada titik ini, Life-Sizer sekunder bernama Huang Hong berteriak, Yang Qi, kamu penjahat kejam. Saya tidak percaya Anda akan menuntut upeti darah seperti itu. Jika kita membunuh Gu Fenxian dan Song Haisan, kita akan hancur. Kami tidak hanya bertanggung jawab untuk menutupi kebenaran, Anda dapat mengancam untuk mengungkapkan rahasia kapan saja. Tidak mungkin kita akan menyetujui hal seperti itu. Saya tidak akan pernah setuju untuk membunuh seseorang. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, silakan saja dan langgar aturan institut untuk melumpuhkan saya. Tidak mungkin Anda berani melakukannya. Jika kamu punya nyali, maka apa yang baru saja Anda katakan? Yang Qi menyela, suaranya sedingin es. Aku menantangmu untuk mengulanginya. Kemudian dia mulai berjalan menuju Huang Hong. Huang Hong jelas tidak mau mundur. Menatap sinis pada Yang Qi, dia berkata, ayolah, Yang Qi. Tindakan yang sama saya tidak akan membelinya lagi. Anda benar-benar kacau di sini, namun Anda masih berjuang untuk melarikan diri. Anda berpikir bahwa berbicara keras akan membuat kita takut. Anda pikir kami benar-benar akan menyerah dan memberi Anda upeti darah Anda. Saya akan memberitahu Anda apa, jika Anda memaksa kami untuk melakukan sesuatu seperti itu, baik lembaga putra mahkota maupun institut itu sendiri tidak akan membiarkan Anda lolos. Mungkin Anda bisa melarikan diri entah bagaimana,
tetapi bukan keluarga, teman, dan saudara Anda. Dan bagaimana dengan bibimu, yang susu dia akan dihukum juga. Dan dengan demikian, saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan melakukan apapun. Itu benar, teriak Song Haisan. Saya juga menolak untuk percaya. Bahkan jika Anda memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan 81 nyawa, tidak mungkin Anda berani menyakiti kami. Jangan jatuh karena gertakannya, semuanya. Tunggu saja dan lihat apa yang sebenarnya berani dia lakukan. Betapa kejinya kamu, Yang Qi, kata Gu Fenxian. Penyebutan upeti darah saja telah menyebabkan nyala api kemarahan menari di matanya. Kamu benar-benar ingin anggota lain dari Crown Prince Society membunuh kami. Saya tidak peduli bagaimana keadaannya hari ini. Saya dapat menjamin bahwa klan Gu saya akan menghapus klan Yang dari peta. Jelas, tidak mungkin kebenciannya terhadap Yang Qi bisa dihilangkan. Iya, apakah kamu akan melakukannya Yang Qi jika Anda memiliki apa yang diperlukan, maka mulailah dengan saya. Huang Hong tertawa keras. Aku tahu kamu mengolah semacam teknik iblis, dan menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Tapi aturan lembaga masih berlaku di sini. Jika Anda melakukan sesuatu kepada kami, teman-teman Anda akan terseret ke dalamnya. Pikirkan baik-baik, kawan. Kami memberimu kesempatan sekarang untuk mengungkapkan rahasiamu, dan... Jepret. Tiba-tiba, sebuah tombak menusuk dadanya. Dia melihat ke bawah dengan kaget, lalu melihat ke belakang sepanjang tombak untuk melihat Yang Qi memegangnya. Ekspresi berkedip-kedip dengan ketidakpercayaan dan rasa sakit, dia berkata, kau membunuhku. Kamu bekerja lebih keras daripada siapapun untuk membuatku kesal. Siapa lagi yang akan saya bunuh? Yang Qi memutar tombak Dewa Neraka, menyebabkan ledakan energi sejati melonjak ke Huang Hong. Tiba-tiba, Huang Hong meledak berkeping-keping, dan semua energi sejati di dalam dirinya tersedot ke dalam tombak. Huang Hong, Life Caesar sekunder dan siswa elit, benar-benar musnah oleh tombak Dewa Infernal Yang Qi. Dia bahkan tidak bisa melawan. Semua orang melihat dalam keterkejutan yang bisu. Satu-satunya yang tersisa dari Huang Hong adalah jeritan kesedihan yang menggema, dan bahkan itu pun menghilang. Tidak ada satupun bukti yang tertinggal untuk menunjukkan bahwa Huang Hong pernah ada. Pada saat ini, semua orang yang hadir menyadari betapa kejam dan kejamnya Yang Qi. Adapun Song Haisan dan Gu Fenxian, beberapa saat yang lalu mereka berteriak dengan marah, tetapi sekarang, mereka hanya melihat dengan wajah pucat. Karena kamu menolak memberiku upeti darah, aku memutuskan untuk memberikannya padamu. Mengacungkan tombak Dewa Infernal, dia berkata, kamu pikir aku khawatir tentang bagaimana ini akan terjadi? Maaf, tapi aku tidak. Ketika datang untuk membunuh orang, saya tidak ragu-ragu. Bagi saya, tidak ada yang tabu. Dengan satu serangan tombak yang kejam, Yang Qi membantai Huang Hong, membuat anggota lain dari Crown Prince Society benar-benar terperangah. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar percaya bahwa Yang Qi akan dengan ceroboh membunuh salah satu dari mereka. Kurangnya pengendalian diri sangat mengerikan. Jelas, dia tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang tabu baginya. Siapa Huang Hong ini? Sebuah Life Caesar sekunder, terbaik dari yang terbaik di antara siswa elit. Kematiannya pasti akan menyebabkan kegemparan di institut. Lagi pula, bahkan masyarakat saingan tidak akan berani benar-benar membunuh orang seperti itu, karena takut akan pembalasan dari institut itu sendiri. Namun di sini Yang Qi telah pergi dan melakukan kejahatan besar, membunuh Huang Hong dengan serangan tombak yang menghancurkan. Jenis keganasan apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu seperti itu? Pada saat ini, tidak ada yang hadir berani memendam ilusi bahwa Yang Qi tidak akan menindaklanjuti dengan ancamannya. Yang benar adalah bahwa Yang Qi hanya mempertaruhkan segalanya. Bagaimanapun, dia sudah membunuh Chu Tiange. Jadi dia tidak akan rugi banyak dari membunuh orang lain. Jika dia tidak benar-benar menakut-nakuti semua siswa Crown Prince Society yang hadir, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Mengingat pada dasarnya dia tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk melakukan semuanya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Faktanya, tidak ada orang biasa yang mau. Tetapi setelah pengalamannya di Gua Black Flutwim, dia telah mengalahkan iblis batiniahnya, memperoleh pencerahan dao serangan cepat, dan menjadi jauh lebih tegas. Dia perlahan menjadi lebih agresif, dan pada saat yang sama, ambisius dan kejam. Ketika saatnya tiba untuk membunuh, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jangan bunuh aku, Jiang Fan berkata, sangat terguncang karena melihat Huang Hong terbunuh tepat di depannya. Dia tidak meragukan Yang Qi. Dia pada dasarnya memberi mereka upeti darah, sebuah pesan yang ditulis dengan darah yang mengatakan jika saya bisa membunuh Huang Hong, saya juga bisa membunuhmu.
Hukuman untuk membunuh satu orang adalah kematian. Dan itu adalah hukuman yang sama untuk membunuh banyak orang. Mengapa dia tidak membunuh semua orang saja? Semua orang yang hadir menyadari kebenaran dasar ini. Murid-murid lain mulai berlutut. Mereka tahu bahwa mereka dipukuli, dan bahwa bencana besar membayangi kepala mereka. Dan tidak satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk mendorong Yang Qi lebih jauh. Aku sudah memberimu kesempatan, Jiang Fan. Lakukan sesukamu. Yang Qi menyingkirkan tombak Dewa Neraka dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Pilihanmu adalah, satu beri aku upeti darahku, atau dua mati. Mengingat saya baru saja membunuh Huang Hong tepat di depan Anda mungkin cukup cerdas untuk menyadari bahwa saya tidak bisa membiarkan Anda pergi tanpa hukuman. Ah, terserahlah, kata Jiang Fan sambil menghela napas panjang. Merangkak berdiri, dan mengabaikan kotoran dan lumpur yang melapisinya, dia dengan tegas berkata, baiklah semuanya. Jika Anda ingin hidup, maka kami tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Siswa lain saling bertukar pandang, lalu melihat ke arah Song Haisan dan Gu Fenxian. Begitu ketakutan wajahnya benar-benar pucat, Song Haisan berkata, Kakak Jiang Fan, kamu tidak bisa melakukan ini. Lalu dia melihat ke arah Yang Qi. Apakah kamu benar-benar akan melalui ini, Yang Qi? Apakah kamu tidak takut sepupuku akan mengejarmu untuk membalas dendam? Yun Hailan, aku akan membunuhnya juga, akhirnya. Sayang sekali dia tidak bisa menyaksikan kematianmu yang mengerikan. Anda juga tidak akan bisa melihatnya. Kamu akan membayar untuk ini, Yang Qi. Gu Fenxian berteriak. Institut akan mencari tahu apa yang telah Anda lakukan. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda, Jiang Fan. Apakah Anda tidak khawatir tentang apa yang terjadi ketika putra mahkota yang mulia mengetahuinya? Dia akan memotong tendon dan mengulitimu hidup-hidup. Jelas, Gu Fenxian tidak mau mundur, dan dalam hal ini, dia membuat Song Haisan terlihat seperti orang lemah sejati. Bagaimanapun, Gu Fenxian berasal dari salah satu klan besar di negeri ini. Sayangnya untuknya, Yang Qi tidak akan membiarkannya pergi hanya karena dia berkemauan keras. Faktanya, orang yang berkemauan keras seperti itu adalah tipe orang yang tidak akan pernah berhenti mencoba untuk membalas dendam. Apakah itu untuk klan atau teman-temannya, Yang Qi tidak bisa membiarkannya hidup sekarang. Dia tidak begitu lembut. Apakah kamu akan melakukannya, Jiang Fan? Yang Qi tiba-tiba menyalak. Apakah kamu akan membunuh mereka? Menggigil, Jiang Fan memandang Song Haisan dan Gu Fenxian, dan berkata, maaf, saudara muda. Putra mahkota sangat kuat, tapi dia tidak di sini untuk menyelamatkan kita sekarang. Air yang jauh tidak akan memadamkan api yang dekat. Saya tidak berdaya untuk menyelamatkan diri saya sendiri, dan Anda berdua melihat apa yang terjadi pada Huang Hong. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Jika kami tidak membunuh kalian berdua, kami semua akan mati. Kami benar-benar tidak punya pilihan selain mengorbankan Anda untuk kebaikan yang lebih besar. Dengan jantung berdebar, dia berkata, bunuh mereka. Berteriak sekuat tenaga, dia dan siswa lainnya menyerang. Cahaya pedang bersinar, dan energi sejati melonjak. Song Haisan dan Gu Fenxian menjerit kesakitan saat mereka dikelilingi dan menjadi genangan darah dan darah kental. Dalam sekejap mata, mereka mati. Saat mereka meninggal, Yang Qi bisa merasakan dua aliran dendam yang pedih menembak ke arahnya. Sebagai tanggapan, dia mendengus dingin dan mengaktifkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, menghancurkan energi dendam. Adapun Jiang Fan, dia melihat darah dan darah kental, lalu berbalik menghadap Yang Qi. Apakah kamu akan membiarkan kami pergi sekarang? Kami membunuh mereka seperti yang Anda minta. Sekarang tangan kami berlumuran darah sesama mahasiswa. Jika kebenaran terungkap, konsekuensinya akan mengerikan. Kami tidak bisa membocorkan rahasia hari ini, kepada siapapun. Yang Qi mengangguk, akhirnya yakin bahwa dia bisa beristirahat dengan tenang. Kamu melakukannya dengan baik. Sekarang semua rahasia kita terikat bersama. Konon, kematian Huang Hong, Song Haisan, dan Gu Fenxian masih menjadi masalah besar. Anda sebaiknya memikirkan cara untuk menutupinya. Kalau tidak, kita semua akan diselidiki. Akan agak merepotkan, tapi kami dari Crown Prince Society bisa mengatasinya. Wajar jika kita memiliki metode tertentu untuk menutupi hal-hal seperti ini. Mengingat kita terlibat sekarang, tidak mungkin kita menganggapnya enteng. Jiang Fan melihat sekeliling ke seluruh kelompok. Baiklah, semuanya. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang. Memahami. Semua orang mengangguk dan berkata, kami mengerti, kakak Jiang Fan. Mengingat orang-orang ini berhasil bertahan hingga titik ini, jelas mereka bukan orang bodoh. Mereka memahami situasi yang mereka hadapi,
dan tahu bahwa pada dasarnya hanya ada satu tindakan. Baiklah kalau begitu, kata Yang Qi sambil tersenyum. Kita semua bersama-sama sekarang. Jangan khawatir, saya akan mempertahankan akhir dari tawar-menawar saya. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya, menyebabkan energi vital keluar dan mengisi semuanya sejauh 5 kilometer. Kemudian, energi sejatinya sendiri melonjak, menjadi berbagai bentuk yang melesat maju dan memasuki tubuh semua orang yang hadir. Aku bahkan akan membantumu sedikit. Energi sejati yang baru saja saya berikan kepada Anda sangat kuat. Itu akan tetap berada di dalam dirimu secara permanen sampai kamu membutuhkannya, di mana itu akan mengambil bentuk yang sama dengan tombak milikku ini, yang dapat kamu gunakan untuk menembus apapun di jalanmu. Yang benar adalah bahwa energi sejati yang baru saja dia berikan kepada mereka mengandung sedikit kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Kau tahu, aku sebenarnya jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Hanya 2 hari yang lalu, saya pergi ke Black Flutwim Grotto dan membunuh Kuinari Livesizer Jiao Wufeng, serta beberapa lusin Flutwim hitam lainnya di level Livesizing. Meskipun putra mahkota Anda lebih kuat dari saya sekarang, itu tidak akan lama sebelum saya menyusul. Semua orang benar-benar terkejut. Aku bahkan bisa merobek tanah, kata Yang Qi, menghentakkan kakinya ke bawah. Sebagai tanggapan, seluruh dataran bergetar hebat, dan celah-celah besar terbuka. Jiang Fan terhuyung-huyung begitu liar sehingga dia hampir jatuh ke tanah sebelum menatap celah-celah yang terbuka. Sejauh yang dia tahu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh siswa konklav. Itulah kekuatan Septenary Livesizing. Hentakan kaki Yang Qi saja telah meratakan sebagian besar area itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Baiklah, mari kita bahas bagaimana tepatnya kamu berencana untuk menutupi semuanya. Omong-omong, untuk memastikan semua ini tetap rahasia, kita harus tetap berhubungan. Jika Anda merasakan energi sejati di dalam diri Anda bergerak, Anda akan tahu bahwa saya ingin berhubungan dengan Anda, dan bahwa Anda harus mengatur untuk datang diam-diam menemui saya. Memahami. Semua orang yang hadir menggigil ketika mereka menyadari bahwa, dengan Yang Qi telah mengilhami mereka dengan energi sejati, mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Faktanya, untuk semua maksud dan tujuan, mereka adalah agennya di Crown Prince Society sekarang. Sambil menghela nafas, Jiang Fan melangkah maju dan berkata, Kakak Yang Qi, ini yang bisa kita lakukan. Dengan itu, dia menjelaskan rencananya untuk menutupi kematian Huang Hong, Song Haisan, dan Gu Fenxian. Setelah membahas beberapa detail, Yang Qi mengangguk. Meskipun orang-orang ini bukan tandingannya dalam hal basis kultivasi, mereka jelas ahli dalam skema dan plot. Akhirnya, saat itu malam, dan bulan yang cerah memancarkan cahaya perak di atas dataran yang luas. Pada titik ini, rencananya sangat ketat, jadi Yang Qi bangkit dan menghela nafas. Yah, aku akan kembali ke institut sekarang. Anda akan kembali dalam 10 hari, dengan berita bahwa Huang Hong, Song Haisan, dan Gu Fenxian terbunuh ketika Anda disergap oleh demonoid yang kuat. Sementara itu, kalian semua lolos dengan luka serius. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, kata Jiang Fan, juga bangkit. Emosi campur aduk bermain di wajahnya. Yang Qi merentangkan tangannya, dan 2 sayap energi sejati menyebar di belakangnya. Kemudian, ledakan pasir dan angin menyapu saat dia menghilang. Begitu dia pergi, para siswa Crown Prince Society mencoba mengeluarkan energi sejatinya dari dalam diri mereka. Sayangnya, itu lengket seperti lem, dan tidak bisa digerakkan. Tak lama, bulan menggantung tinggi, dan Jiang Fan memukulkan tangannya ke tanah, menyebabkan awan debu naik. Itu adalah energi sejati yang kuat. Tidak ada cara untuk mengusirnya. Kakak Jiang Fan, salah satu siswa yang kecewa berkata, kami pada dasarnya adalah penjahat sekarang. Apa yang kita lakukan? Jangan bilang kita harus mengikuti perintah Yang Qi selama sisa hidup kita. Saya tidak berpikir saya pernah bertemu seseorang yang kejam dan tanpa ampun seperti dia. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kami meremehkan dia. Dia ambisius, kejam, dan sepertinya tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Tidak akan lama sebelum dia tak terkalahkan oleh siapapun di bawah level legendaris. Dan kecuali sesuatu yang drastis terjadi, dia mungkin akan mengejar putra mahkota dalam 4 atau 5 tahun. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap hidup. Jiang Fan menggertakkan giginya karena frustrasi. Jika bukan karena Song Haisan yang bodoh itu, kita tidak akan berada dalam kesulitan ini. Sialan dia dan sialan Yun Hailan itu. Badai yang berpotensi menghancurkan telah dihindari oleh kekejaman Yang Qi.
Bahkan dia menyadari bahwa di dunia yang dia tinggali, terkadang satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan tanpa ampun. Jika musuh Anda menyadari bahwa Anda lemah, mereka akan segera mengambil keuntungan dari itu, dan Anda akan berakhir mati. Seperti yang telah dia diskusikan dengan Jiang Fan dan yang lainnya, mereka akan kembali 10 hari kemudian, dan menyebarkan cerita bahwa mereka telah tersandung ke sarang iblis-iblis, yang mengakibatkan Huang Hong, Song Haisan, dan Gu Fenxian semuanya terbunuh. Yang Qi yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkan jalan buntu, dan bertanya-tanya kelompok iblis-iblis yang tidak beruntung akan membayar harganya. Pada titik ini, tidak masalah sejauh yang dia khawatirkan. Mengingat dia akan berkultivasi di institut ketika acara itu dimainkan, masalah itu tidak boleh dikaitkan dengannya dengan cara apapun. Dengan sangat sembunyi-sembunyi dia kembali ke Demi Immortal Institute. Kembali ke kastilnya, dia melihat formasi energi Dao Raja dan berpikir, aku ingin tahu bagaimana reaksi Yun Hailan ketika dia keluar dari pengasingan untuk menemukan bahwa Song Haisan sudah mati. Dia mungkin akan langsung mencurigaiku, perencana yang cerdik. Sejauh yang dia ketahui, kehilangan Song Haisan berarti kehilangan alat lain. Dia tidak akan peduli. Yang dia pedulikan hanyalah kepentingannya sendiri. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan di tubuhnya. Yang Qi sangat menyadari orang seperti apa Yun Hailan itu. Yun Hailan semakin kuat dari hari ke hari. Meskipun saya mungkin telah melampaui dia sekarang, dia mendapat dukungan dari putra mahkota. Dengan kata lain, jika saya ingin membunuhnya, saya harus berurusan dengannya. Dan basis kultivasi saya bahkan tidak cukup tinggi untuk melakukan itu. Saya harus menjadi jauh lebih kuat. Saya perlu merebut hidup lagi dan lagi. Saya membutuhkan satu demi satu terobosan. Hanya dengan begitu aku bisa mengalahkan putra mahkota. Mengingat peristiwa dramatis yang baru saja dia ikuti, sulit untuk tenang pada awalnya. Namun akhirnya, ia berhasil fokus. Ayah harus siap untuk melangkah ke level Life-Sizing. Saya perlu mencari waktu untuk kembali dan membantunya berkultivasi. Begitu pula dengan kakak tertua dan kakak kedua. Dan saya juga perlu membuat rencana khusus tentang bagaimana menjadi lebih kuat. Tampaknya bagi saya satu-satunya pilihan yang saya miliki saat ini adalah membunuh iblis dan memakan inti iblis mereka dengan bantuan Hellfire Crucible saya. Membuka cincin jempol Heart of the Sea-nya, dia membiarkan energi roh bawah tanah murni masuk ke dalamnya, dan selanjutnya, pembentukan energi dari Dao Raja yang telah dia ciptakan. Dia sudah memutuskan untuk membawa formasi itu pulang ke klannya untuk mereka gunakan. Tujuan utamanya adalah memastikan ayahnya mencapai level Life-Sizing. Selanjutnya, dia juga memutuskan untuk memasuki pegunungan Black Chorus untuk melanjutkan kultivasinya. Makam di kedalaman pegunungan itu berisi banyak raja mayat berusia ribuan tahun, dan juga jalan menuju dimensi alternatif. Dan ada banyak iblis di sekitar, dengan demikian, inti iblis untuk dikonsumsi. Selain itu, membersihkan beberapa iblis akan memastikan bahwa gaya hidup pedesaan orang-orang biasa di Yanhaven dapat tetap damai. Sekarang dia memikirkannya, mungkin layak untuk melakukan perjalanan ke Yundale by the Sea. Yun Hailan sudah mengancam klannya, kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masuk akal baginya untuk mengancam klannya sebagai balasannya. Dia mengerjakan kultivasinya selama 3 hari 3 malam, secara bersamaan menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk memaksa sebanyak mungkin energi vital bawah tanah ke dalam cincin Heart of the Sea yang dia bisa. Dia sekarang adalah Life-Sizer Tertier, memberinya kontrol energi vital yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, ke titik di mana dia merasa seperti dia bisa menggunakan inkarnasi pikiran pada formasi mantra. Selama 3 hari meditasi, tingkat pencerahan seni energinya tumbuh lebih dalam. Dia sekarang benar-benar percaya diri untuk dapat memanfaatkan kekuatan Life-Sizing Tertier. Langkah selanjutnya Life-Sizing Quarter. Berkat inti iblis Jiao Wu Feng, tubuh fisiknya sekarang sangat kuat sehingga hampir tak terbayangkan. Setiap tetes darahnya berwarna platinum, dan nyala api Hellfire Crucible-nya semuanya adalah Sage Fire yang luar biasa. Sekarang, dia sama sekali tidak menyerupai manusia, melainkan dewa. Tidak perlu usaha sama sekali untuk menggunakan 5 keadaan energi sejatinya yang paling kuat: tombak Dewa Neraka, armor pelat Dewa Neraka, sayap iblis-iblis, wadah api neraka, dan segel Dewa Iblis. Dikombinasikan dengan inkarnasi pikiran, tidak ada yang bisa menghalanginya. Berkat kekuatan barunya, Yang Qi merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Dia tahu bahwa ketika saatnya tiba untuk kompetisi seni bela diri besar, dia pasti akan mampu mendominasi lawan, dan menjadi bintang yang sedang naik daun. Suatu malam, dia menyelinap keluar untuk bertemu dengan keempat saudaranya. Selama beberapa hari terakhir,
mereka tetap aman dan terlindungi di College of Elite Students, menunggunya kembali. Ketika mereka mendengar bahwa dia berencana untuk pulang, mereka semua sangat senang untuknya. Tentu saja, mereka semua juga sangat senang dengan situasi mereka sendiri. Mereka sekarang memiliki status yang sangat berbeda dalam sekte mereka, dan faktanya, keempatnya sedang bersaing untuk berhasil sebagai penguasa klan berikutnya. Klan mereka juga telah diberikan hadiah dari dinasti leluhur Sage, memastikan bahwa mereka mengalami zaman keemasan baru. Saudaraku, kata Li He, pastikan kamu mengurus masalah di rumah, dan memastikan bahwa semua masalah yang berkaitan dengan klanmu diselesaikan. Tak lama lagi, kompetisi seni bela diri akan datang, dan akan ada banyak hadiah luar biasa yang bisa diperebutkan. Anggota senior sekte akan menonton untuk melihat siapa yang naik ke atas, dan kemungkinan akan mengambil murid baru. Semoga kita semua bisa menampilkan yang terbaik. Jika kita bisa mendapatkan rahmat yang baik dari seorang legendaris, bahkan putra mahkota tidak akan berani bergerak melawan kita. Yang Qi mengangguk. Baiklah, saudaraku, aku pergi. Saya akan kembali secepat mungkin. Dengan kepakan sayapnya, dia terbang ke awan dan menghilang ke dalam malam. Ketika Yang Qi melakukan perjalanan awalnya dari Yanhaven ke demi Immortal Institute, butuh lebih dari sebulan. Sejak itu, basis kultivasinya telah naik sangat tinggi sehingga sekarang seperti langit dibandingkan dengan tanah. Sayap iblis-iblisnya sekarang bisa mendorongnya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti bintang jatuh yang melaju cepat di lautan awan, bergerak sejauh 500 km dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Leviathan Tertier adalah individu yang sangat kuat, dan dalam hal energi sejati, dia sebenarnya lebih pada level septenary Leviathan. Kecepatan yang dia mampu lakukan benar-benar menakutkan. Pada awalnya, gesekan yang disebabkan oleh energi sejatinya melawan angin menyebabkan dia dikelilingi oleh gemuruh yang menggelegar, dan bahkan api. Tapi sekarang, dia bisa terbang sepenuhnya tanpa suara, sedikit lebih dari garis hitam yang bergerak di udara. Itu hampir seperti dia bepergian di dimensi alternatif. Energinya benar-benar terfokus ke dalam, tanpa ada sisa yang terbuang sia-sia. Akhirnya, dia turun dari lautan awan untuk terbang melintasi pegunungan. Namun, perjalanannya saja menyebabkan gunung-gunung runtuh. Kekuatan apa? Bahkan dia tidak menyadari bahwa Fin Devil Wings-nya bisa melakukan hal seperti itu. Namun, dia terbiasa dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka yang menentang imajinasi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa jadinya di level tertinggi. Satu hal yang dia cukup yakin begitu sayap iblis-iblisnya benar-benar menjadi sayap malaikat, dia akan mampu menembus kehampaan dan melakukan perjalanan di antara dimensi-dimensi alternatif. Sayangnya, dia belum mencapai level itu. Selain itu, ketika datang ke kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, ada hal-hal yang melampaui sayap malaikat. Dia hanya perlu menunggu sampai dia cukup kuat untuk mengetahui apa itu. Dia terbang sekitar setengah malam, sampai matahari mulai terbit. Akhirnya, dia melambat sedikit, sampai dia melihat Yanhaven di depan. Itu adalah tempat yang ramai meskipun langit belum cerah, gerbang kota sudah terbuka, dengan orang-orang, kuda, dan gerobak mengalir masuk dan keluar dari mereka. Apakah itu mengunjungi pedagang dan pengusaha, atau penduduk setempat, orang-orang di sini jelas sangat pekerja keras. Dimungkinkan juga untuk melihat bahwa konstruksi berat sedang berlangsung di luar batas kota. Bumi sedang dipindahkan, dan batu diukir dari tambang. Adapun jantung kota, rumah hakim kota, itu hidup dengan cahaya terang, seolah-olah tugas besar sedang berlangsung. Ada banyak penjaga dan pelayan, dan semua orang melakukan pekerjaan mereka dengan sangat tertib. Itu benar-benar terlihat seperti dinasti kerajaan kecil. Yang Qi mendarat, mengirimkan hembusan angin yang berputar-putar ke alun-alun utama rumah hakim kota. Seketika, banyak penjaga bergerak, menembakkan panah dan menghunus pedang, siap untuk mulai bertarung kapan saja. Yang Qi benar-benar melihat beberapa wajah yang dikenalnya, berbagai putra klan Yang. Melihat salah satu penjaga berlari ke arahnya, Yang Qi berkata, "Yang Yong, kemarilah. Ini aku, saya kembali." "Apa, pangeran?" "Itu pangeran." Terkejut, pria itu berlutut untuk bersujud. "Semuanya, tetap tanganmu." Pangeran kembali. Yang Yong adalah salah satu anak muda elit dari klan yang telah dia promosikan sejak lama. Saat itu, dia agak pahit tentang bagaimana keadaannya, tetapi akhirnya menjadi orang penting, dan sebenarnya sangat setia kepada Yang Qi. "Apa, itu Tuan Muda Qi?" Banyak penjaga tercengang. Sekarang, Yang Qi adalah seseorang yang seperti dongeng, hampir menjadi mitos. Musim panas lalu, dia membalikkan segalanya.
Dia membangunkan klan Yang, memusnahkan klan Chen, memasuki institut demi immortal, menjadi siswa elit, naik ke level Life Sizing, dan menerima hadiah dengan dikte dekrit kekaisaran dari dinasti leluhur Sage. Dia bahkan berteman dengan 4 klan kuat dari ibu kota, yang telah mengirim ahli untuk membantu mengusir klan Yan, dan memenangkan Yan Haven untuk klan Yang. Itu semua agak ajaib. Dia pada dasarnya adalah tulang punggung seluruh klan, dan juga pemimpinnya dalam semangat. Semua penjaga berlutut. Pada saat itu, suara siulan yang kuat meletus dari istana kerajaan di jantung mansion, saat Yang San terbang keluar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dia berkata, "Kier, kamu kembali." "Salam, ayahku tersayang," jawabnya, bergegas ke depan untuk menemui ayahnya. "Kamu akhirnya kembali, Kier." Melihat putranya menyebabkan segala macam perasaan menggenang di hati Yang San. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?